Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi bilangan baku dan koefisien variasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama rekan saya, Aufa Aulia Azahra dengan NPM 19130210043. Yang kedua saya sendiri yaitu Rika Lestari dengan NPM 19130210055. Yang ketiga, Firda Andayani Ahra dengan NPM 19530210003. Dan yang keempat, Tiara Elva Onita dengan NPM 19530210005. Baiklah, langsung saja kita kepada materi, yaitu bilangan baku dan koefisien variasi. Misalkan kita mempunyai sebuah sampel berukuran N dengan data X1, X2 sampai dengan Xn, sedangkan rata-ratanya sama dengan X bar dan simpangan baku sama dengan S. Dari sini kita dapat membentuk data baru Z1, Z2 sampai dengan Zn dengan rumus Zi sama dengan Xi dikurang X bar dibagi dengan S. Untuk I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N. Jadi, diperoleh penyimpangan atau deviasi data dari rata-rata dinyatakan dalam satuan simpangan baku. Bilangan yang didapat dinamakan bilangan Z. Variabel Z1, Z2, sampai dengan Zn ternyata mempunyai rata-rata sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1. Dalam penggunaannya, bilangan Z ini sering diubah menjadi keadaan atau model baru, atau tepatnya distribusi baru yang mempunyai rata-rata dan simpangan baku yang ditentukan. Bilangan yang diperoleh dengan cara ini dinamakan bilangan baku atau bilangan standar dengan rata-rata X0 dan simpangan baku S0 dengan rumus Zi sama dengan X bar 0 ditambah S0 kali Xi dikurang X bar dibagi S. Perhatikan bahwa untuk X bar 0 sama dengan 0 dan S0 sama dengan 1, rumus di atas akan menjadi rumus seperti yang sebelumnya, sehingga Z sering pula disebut dengan bilangan standar. Contoh soal, seorang mahasiswa mendapat nilai 86 pada ujian akhir matematika di mana rata-rata dan simpangan baku kelompok masing-masing 78 dan 10. Pada ujian akhir statistika di mana rata-rata kelompok 84 dan simpangan baku 18, ia mendapat nilai 92. Dalam mata ujian mana ia mencapai kedudukan yang lebih baik? Jawabannya adalah dengan rumus V11 didapat bilangan baku untuk matematika Z sama dengan 86 dikurang 78 per 10 sama dengan 0,8. Untuk statistika, Z sama dengan 92 dikurang 84 per 18 sama dengan 0,44. Mahasiswa itu mendapat 0,8 simpangan baku di atas rata-rata nilai matematika dan hanya 0,44 simpangan baku di atas rata-rata nilai statistika. Kedudukannya lebih tinggi dalam hal matematika. Kalau saja nilai-nilai di atas ke dalam bilangan angka baku dan rata-rata 100 dan simpangan baku 20, maka untuk matematika Z sama dengan 100 ditambah 20 dikali 86 per 78 per 10 sama dengan 116. Untuk statistika Z sama dengan 10 ditambah 20 dikali 92 dikurang 84 per 18 sama dengan 108,9. Dalam sistem ini ia lebih unggul dalam matematika. Pembahasan selanjutnya yaitu ukuran variasi atau dispersi yang diuraikan dalam bagian-bagian merupakan dispersi absolut. Variasi 5 cm dengan ukuran jarak 100 meter jelas memiliki pengaruh yang berbeda dengan variasi 5 cm dengan ukuran jarak 20 meter. Untuk mengukur pengaruh demikian dan untuk membandingkan variasi antara nilai-nilai besar dan nilai-nilai kecil digunakan dispersi relatif yang ditentukan oleh dispersi relatif sama dengan dispersi absolut dibagi rata-rata. Jika untuk dispersi absolut diambil simpangan baku,
maka diperoleh koefisien variasi atau disingkat KV. Rumusnya dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu KV sama dengan simpangan baku dibagi rata-rata dikali 100%. Selanjutnya, terdapat contoh soal. Semacam lampu elektron dengan rata-rata pemakaiannya 3.500 jam dan simpangan bakunya 1.050 jam. Lampu model lain rata-rata pakainya 10.000 jam dan simpangan bakunya 2.000 jam. Penyelesaiannya, KV lampu pertama sama dengan 1050 per 3.500 dikali 100% sama dengan 30%. KV lampu kedua sama dengan 2000 per 10.000 dikali 100% sama dengan 20%. Ternyata lampu kedua secara relatif mempunyai masa pakai lebih uniform. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.